game dipersilahkan Bapak Ibu, yang gamenya sudah ada di sana bisa digunakan ya Bapak Ibu. Nah, untuk best practice saya sendiri, saya ini guru sejarah Bapak Ibu, jadi kalau di edu game itu nggak ada, karena rata-rata games di edu game itu biasanya itu dari bidang eksak atau matematika. Kenapa? Mungkin guru matematika bisa lebih paham ya. Kalau menurut saya itu karena matematika mungkin harus praktek langsung gitu ya, penjelasannya harus lebih banyak, harus praktek langsung. Jadi dengan game mungkin akan lebih memudahkan peserta didik supaya peserta didik itu bisa mengerti lebih dalam dengan games gitu Bapak Ibu. Oke, baik. Monitor ini kayaknya Bu Khadijah menghilang lagi nih Pak Heri. Bagaimana Ibu? Ya, ini sudah diserahkan lagi hostnya ke Pak Heri. Sudah. Ya, sudah dari saya. Sudah, ya. Gimana? Nanti mungkin dilanjut nanti ya Pak ya. Sekarang Bapak saja menyampaikan materinya Pak, gimana? Soalnya ini jadi banyak jeda gitu ya. Baik, sebetulnya ini ya, sebetulnya saya pribadi tertarik sekali dengan fitur-fitur game yang ada di rumah belajar ini. Saya jujur saya baru tahu Bu, barusan saya berkelana sebentar dengan Bu Khadijah, ternyata fitur gamenya banyak sekali. Saya nanti mau coba main-main ke situ. Nah, nanti mungkin dilanjutkan ya untuk sesi Bu Khadijah, tapi sambil menunggu sinyal di tempatnya Bu Khadijah stabil. Sudah masuk. Udah masuk. Monitor Bu Khadijah. Ya, saya Bu. Halo. Ya, gimana Bu? Oke, sudah masuk lagi. Oke. Saya langsung share screen ya, Bu Khadijah, silakan mau dilanjut Bu Khadijah. Ibu mau lanjut? Iya, dikit aja Pak. Boleh. Atau ibunya bicara aja Bu, Ibu bicara aja. Kayaknya kalau share screen Ibu bicara aja terus. Share screen-nya takutnya kalau tanpa screen lagi. Lebih nyaman. Ya baik. Untuk saya sendiri sebagai guru Baik, kita cut dulu ya Pak ya. Boleh. Untuk sesi Bu Khadijah nanti bisa dilanjut begitu Pak? Ya, boleh. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan aja dulu Pak Heri untuk menyampaikan best practice-nya. Mohon maaf ini untuk teman-teman yang sekarang sudah bergabung di grup karena ada kendala teknis. Jadi untuk sesi pemaparan yang disampaikan oleh Bu Khadijah kita cut dulu, nanti disambung lagi. Disilakan kepada Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Tina Sundari dari Sahabat Rumah Belajar dari Jawa Barat ya Bu ya, atas waktu dan kesempatannya berbagi kepada kita semua tentang inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh para sahabat rumah belajar. Kali ini saya sedikit mengangkat tentang pemanfaatan media sosial dan integrasinya dengan rumah belajar dalam metode pembelajaran flip classroom. Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan belum? Belum Pak, belum sampai, share screen-nya belum ada, belum muncul. Oke. Sudah? Sudah muncul Bu? Oke, sudah Pak. Baik. Sudah, silakan Pak. Jadi integrasi media sosial dan rumah belajar dalam metode pembelajaran flip classroom Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah dengar ya Bapak Ibu. Apa sih flip classroom gitu ya. Jadi flip itu artinya terbalik. Classroom, kelas. Lagi kalau dibalikin kelas terbalik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bapak. Jadi flip classroom itu adalah sebelum tatap muka di kelas, sebelum pembelajaran berjalan, itu materinya sudah diberikan kepada siswanya untuk dipelajari terlebih dahulu, baik di rumah
ataupun di di tempatnya gitu ya, di manapun dia berada gitu. Nah, menjadi permasalahan adalah bagaimanakah memberikan media pembelajaran yang tepat dan media pembelajaran yang tepat yang bagaimana yang bisa diikuti oleh siswa yang mau dibaca gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya di sekolah saya mungkin ya, kebetulan sekolah saya di Jakarta gitu ya. Sekolah di Jakarta ini kecenderungan siswanya adalah masih malas membaca gitu. Nah, malas membaca ini karena disebabkan banyaknya banyak distruksi ya, bukan distruksi apa namanya, semacam pengalih gitu ya. Nah, pengalih utamanya adalah media sosial. Karena siswa kita di Jakarta rata-rata memiliki media sosial. Itu sebabnya kami menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memberikan materi sebelum pembelajaran di kelas. Nah, kenapa pakai medsos gitu? Kenapa pakai media sosial? Ini pertanyaannya harus dikembalikan kepada data dulu, Pak. Data digital di abad 2000 di tahun 2020 bulan Januari hasil riset We Are Social ini tentang pengguna internet di Indonesia. Pengguna utama media sosial, most used social platform gitu ya. Platform sosial yang banyak digunakan, yang pertama banyak itu adalah di bidang di Facebook. Facebook ini penggunanya sekitar 2,4 miliar. Ini ada active user, terus yang pengunjungnya jadi kali total semua 2,4 miliar. Tingkat di level kedua itu ada YouTube 2 miliar, WhatsApp 1,6, dan Instagram ini di posisi ke-6, yaitu 1 miliar. Data berikutnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tahun 2020 bulan Januari ini peta apps messenger yang banyak digunakan. Yang hijau itu WhatsApp, yang biru itu Facebook Messenger. Indonesia warnanya hijau, ini artinya penduduk di Indonesia rata-rata menggunakan WhatsApp. Kemudian kita lihat data berikutnya adalah active social media user Indonesia itu 160 juta dari 272 juta penduduk Indonesia. Kemudian pemilik handphone di Indonesia itu 338,2 juta. 124%. Artinya apa? Artinya bahwa pemilik handphone di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan jumlah handphone di Indonesia ya, lebih banyak daripada jumlah penduduk. Karena kalau di rata-rata ada satu orang memiliki 2 handphone. Sedangkan pemilik internet usernya itu 175,4 juta. Banyak sekali Bapak. Pemilik media sosial di Indonesia 160 juta. Dari total penduduknya 272. Jadi kalau kita kurang, hanya berkurang anak bayi gitu Bapak Ibu. Masih kecil. Jadi semua dari anak SD sampai dewasa memiliki media sosial. Berarti ini kesempatan bagi kita semua Bapak Ibu sebagai pendidik Bapak Ibu memanfaatkan media sosial kita sebagai sarana untuk berbagi kepada siswa. Mohon maaf nih. Kemudian kalau kita perhatikan lagi Bapak Ibu, di sini most visit website. Website yang paling banyak itu nomor 1 Google, tapi kita lihat nomor 2 YouTube, nomor 3 dan nomor 6 yang bersifat sosial. Dan 7 itu WhatsApp. Itu paling banyak di Indonesia yang dikunjungi. Termasuk siswa kita, Bapak Ibu. Kenapa media sosial? Ya tadi, data tadi menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang besar sebagai sarana menyebarkan media pembelajaran. Kenapa media sosial? Karena siswa kita senang bersosialisasi. Kemudian, di media sosial ini bentuknya Bapak Ibu dapat berupa grafis ataupun video, terutama Instagram Bapak Ibu. Kebetulan saya fokusnya ke Instagram.
Jadi di Instagram ini, kalau dulu mungkin kita hanya bisa share 1 gambar, sekarang sudah bisa share 10 gambar. Kemudian dulu belum bisa video hanya 1 menit, sekarang sudah bisa lebih dari 1 menit gitu dengan IGTV gitu. Ini kesempatan yang dulu mungkin guru memposting video pembelajarannya di YouTube, itu bisa sekarang posting di Instagram. Atau materi pembelajarannya yang tadinya hanya bisa 1 postingan saja, ini bisa 10 postingan dalam 1 kali share gitu. Nah, kelebihannya adalah tadi karena siswa kita senang bermedia sosial, jadi kebayang kalau misalkan yang dibaca adalah materi pembelajaran atau memutar video yang isinya pelajaran. Saya sering melihat sekali kalau di Jakarta ya Bapak Ibu ya, orang remaja SMP, SMA gitu ya, bahkan dewasa juga sering gitu ya, itu sambil berjalan tangannya megang handphone di depan gitu ya, fokus banget gitu. Itu biasanya sebagian besar itu pasti memutar atau membuka media sosial, termasuk siswa-siswa saya di sekolah. Siswa saya di sekolah berdasarkan di tempat saya itu, pemilik akun Instagram itu 90% siswanya memiliki akun Instagram. Nah, kenapa nggak Facebook? Nah, mungkin ini agak sedikit ya. Kalau Facebook mungkin usia-usia kita ya Bapak Ibu. Tapi kalau usia remaja SMP SMA, sama dari Jakarta saat ini, itu sudah mulai meninggalkan Facebook sebenarnya. Nah, rumah belajar juga sebenarnya punya kemampuan untuk men-share materi di sumber belajar. Jadi kalau Bapak Ibu buka sumber belajar di rumah belajar, itu ada, kalau kita sudah dapatkan materinya, kita bisa bagikan. Nah, itu langsung masuk ke WhatsApp. Kemudian permasalahan adalah media sosial ini harus menarik perhatian karena tadi distraksinya banyak. Postingan yang menarik juga banyak. Nah, sehingga harus dikemas dengan baik. Nah, ini makanya masuk kepada, dan juga selain yang baik, kita harus perhatikan juga metode flip classroom itu punya 4 syarat, yaitu flexible environment. Artinya apa? Flexible environment itu artinya siswa kelas itu nggak mesti waktu itu nggak harus di kelas gitu. Ini enak-enaknya flip classroom adalah siswa dapat membaca di mana saja. Ya, terutama ketika pandemi ini sekarang siswa itu kan nggak terbatas di kelas ya, kayak gitu. Jadi di rumah masih bisa belajar. Kemudian learning culture ini juga harus dibangun sama siswanya. Kemudian yang paling penting ada intentional content. Jadi ketika kita memberikan materi lewat flip classroom, seminggu sebelum pelajaran sudah kita kasih, kontennya itu harus dibuat sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan sesuai dengan materi yang mau diajarkan. Intentional content. Poin-poinnya harus dipentingkan juga ketika kita menggunakan media sosial. Kita nggak bisa memberikan materinya itu penuh semua gitu. Kita memberikan poin-poin penting, konsep-konsep pentingnya saja. Selebihnya akan dibahas di kelas. Gitu. Ini mungkin. Kemudian yang saya kerjakan gitu ya di pembelajaran saya membuat postingan-postingan di Instagram. Ini postingan-postingan saya di Instagram. Jadi kalau Bapak Ibu follow Instagram saya, isinya rata-rata begini Bapak Ibu. Contohnya ini ciri-ciri makhluk hidup. Ini ketika saya mau ngebahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi saya kasih dulu di Instagram saya. Linknya saya share ke murid-murid saya. Mereka jadi sambil bermedia sosial, sambil membaca materi yang saya berikan. Kemudian ini juga tentang gerak. Asam basa, ini ketika saya mau praktikum asam basa, jadi materinya saya share dulu di Instagram. Kemudian saya mau praktek menggunakan lab Maya yang ada di rumah belajar. Kemudian ini tentang zat dan karakteristiknya. Ini kemudian ketika saya mau membahas tentang pesawat sederhana di kelas 7 SMP, itu saya memberikan share tentang teknologi yang bangun piramida. Gitu. Ternyata zaman dahulu, gitu saya sampaikan, orang bangsa Mesir kuno sudah bisa membangun piramida, padahal bisa mengangkut batu yang beratnya 2-50 ton beratnya, dengan teknologi yang sampai saat ini masih dipakai, yaitu pesawat sederhana, yaitu katrol. Nah, itu saya berikan itu dulu pada siswa. Siswanya tertarik, baru saya membahas di kelas minggu kemudian. Gitu. Klasifikasi makhluk hidup juga sama, sifat perubahan fisika kimia ini juga kemarin saya baru aja posting.
Nah, ini isi dari Instagram saya. Jadi nggak satu. Keuntungan dari Instagram itu adalah dia bisa posting 10 gambar maksimum dalam sekali posting. Jadi isinya adalah konsep-konsep penting yang saya sampaikan dengan grafis yang dibuat semenarik mungkin dan sekontekstual mungkin. Ini contohnya kontekstual. Jadi ketika bahas gerak, gambarnya adalah benda yang bergerak, seakan-akan bergerak. Ketika bicara tentang gerak bersifat relatif, saya gambarkan tentang mobil yang bergerak, padahal yang seakan-akan gedungnya yang bergerak, padahal mobilnya yang bergerak, atau tergantung pengamat. Ketika bicara jarak perpindahan, ya ada gambar bulan dan gambar pesawat, ada garis putih, jadi seakan-akan ada jarak di situ. Jadi pemilihan gambar juga penting ketika kita memberikan materi di media sosial sehingga siswa bisa memvisualisasikannya. Ini ketika bicara klasifikasi makhluk hidup, materi-materinya. Ini ketika bicara asam basa. Ya, ini misalkan ini adalah gambar patung yang rusak karena hujan asam. Itu kalau Bapak Ibu mau follow Instagram saya ada di sini. Jadi kalau mau lihat-lihat dulu boleh, silakan di Heri15190. Jadi intinya adalah kita bisa memanfaatkan media pembelajaran yang disukai siswa. Jadi siswa saat ini sangat senang sekali bermedia sosial. Kendala tadi di awal tadi saya sampaikan bahwa siswa itu males baca gitu, males baca yang padahal sudah di Google Classroom juga sudah ada, misalkan di kelas Maya sudah dikasih. Dia males baca karena nggak menarik. Ketika ditampilkan di Instagram kemarin itu siswa itu secara nggak langsung jadi dibaca gitu. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya share. Nanti lebih jelasnya bisa lewat tanya jawab kalau dia masih kurang jelas. Gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini luar biasa. Mate sekali dengan tema kita siang hari ini ya, bagaimana inovasi-inovasi yang bisa membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Luar biasa, saya barusan sudah niat langsung memfollow ini Instagramnya Pak Heri, karena aduh keren-keren banget isinya. Boleh nanti selesai acara ini langsung saya follow Pak, saya ingin belajar. Ibu dan Bapak yang memang nanti ingin banyak bertanya tentang teknik pembuatan materi berbentuk digital dan sebagainya, bisa loh Ibu Bapak konsultasi dengan Pak Heri, ini luar biasa ini di bidang IT-nya. Saya juga tadi malam banyak ngobrol dengan Pak Heri, ini luar biasa. Sudah saya charter nih, sudah saya charter lagi tuh Pak Heri. Pokoknya nanti kalau saya konsultasi jangan ditolak, saya ingin banyak bertanya gitu ya. Nah untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat ya. Terima kasih juga yang masih setia stay tune dengan room kita siang ini. Walaupun ini hari Minggu, bisa sambil rebahan, sambil lesehan dari handphone, kita gabungnya. Silakan Ibu Bapak, karena memang ini sebetulnya waktu liburan ya. Saya berterima kasih sekali, kami berterima kasih sekali Ibu Bapak yang sudah berkenan bergabung dan masih setia sampai hari ini, sampai jam sekarang. Baik, ini ternyata saya lihat Bu Khadijah sudah, foto Bu Khadijahnya juga sudah muncul. Kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Khadijah. Jadi Ibu dan Bapak ingin bertanya juga nanti sudah full gitu atas apa yang disampaikan oleh Bu Khadijah materinya ya. Silakan Bu Khadijah untuk melanjutkan dan menyelesaikan sesi sharingnya yang tadi. Halo, monitor. Iya, maaf Bu. Iya. Aduh, kayaknya terpental lagi nih ya, Pak Heri ya. Ada nih Bu, ada Mas. Oh iya, masih ada Bu Khadijahnya? Masih Bu. Tadi masih ada? Lupa unmute. Ada. Ya, silakan Bu. Bu Tina, sebentar Bu Tina. Ya, saya ingin menyapa dulu Bapak Jufri dari boleh. Kepala SMK 3 Sijunjung, Bu Tina. Alhamdulillah di room ini ada Wah,
Selamat Bapak, selamat bergabung dengan kami. Terima kasih sekali ini di siang hari Minggu sudah berkenan bergabung bersama kami ya Pak ya. Ya, ada kepala sekolah Pak, saya dan kepala Bapak, sekolah SMK 3 Bu Tina. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk tetap bersama kami sampai acaranya selesai. Terima kasih Pak ya. Baik, Ibu Hodijah, sudah siap? Halo, Bu Hodijah. Aduh, kayaknya Bu Hodijah ini terpental lagi ya, Pak Heri ya. Iya, kayaknya keluar lagi nih. Ibu dan Bapak saya. yang saya hormati, ya, soalnya jauh. Kemarin sore kita sudah ngobrol-ngobrol, ternyata lokasi pulau tempat Bu Hodijah tinggal itu dari Kepulauan Bangka saja naik kapal laut itu 4 jam, sampai 5 jam. Betul begitu ya Pak Heri ya? Iya, ternyata betul. Sampai segitu saya nggak bisa membayangkan itu. Katanya pulaunya pulau kecil di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Itu sebetulnya cuma setengah senti itu ya kalau dilihat di peta gitu. Jadi ya mungkin ya kalau di peta. Tapi kalau dijalani katanya sekitar 4 sampai 5 jam begitu ya. Baik, Ibu Bapak, ini aja ada pergeseran pemateri ya. Untuk pemateri ketiga ini saya persilakan dulu kepada Ibu Mumun untuk menyampaikan materinya, untuk sharing kepada kami tentang best practice-nya, bagaimana meningkatkan kompetensi pembelajaran praktik di masa pandemi ini. Karena saya materinya beda-beda tipis dengan Pak Heri tadi, hanya mungkin pemanfaatannya atau implementasinya aja agak berbeda. Jadi untuk kesempatan selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Mumun. Ibu Mumun. Oke, siap Bu Tina. Terima kasih Ibu Bu Tina. Monitor. Oke. Hadir. Siap share screen ya. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Bu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Pak Heri? Ya, jelas Bu. Alhamdulillah ya. Jelas Bu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Heri yang sudah memfasilitasi room meeting ini. Kemudian juga Bu Tina, teman ngobrol malam minggu kemarin ya Bu Tina ya. Dan ternyata hari ini terrealisasi untuk kita bisa collab bareng. Terima kasih juga Bu Siti Hadijah. Selamat siang Bapak Ibu audien yang berada di room ini. Saya lihat tadi ada Ibu Kepala Sekolah saya, izinkan saya menyapa dulu. Selamat siang Ibu Yulia Sriwinati, ada Bapak Jufri juga dari Kepala SMK 3 Sijunjung, ada rekan-rekan saya dari sekolah, ada Bu Evalinda, Bu Neri, tadi ada Bu Yeni, banyak sekali, dan teman-teman SRB Sumber juga ada Bu Tina, dan audien yang lainnya. Semuanya terima kasih. Siang ini luar biasa. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Padahal publikasinya baru detik-detik terakhir tadi Bu Tina ya. Luar biasa. Insya Allah apapun itu kalau Allah mengizinkan semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Bukan begitu Pak Heri ya. Oke, siang Betul. ini saya akan membagi praktik baik. Mungkin ini ya, konsep berbagi itu kita tidak perlu menjadi ahli dulu atau expert dulu untuk berbagi. Sekecil apapun informasi yang kita miliki, seandainya itu mungkin bagi kita terasa kecil, tapi bagi orang lain yang belum tahu informasi itu mungkin menjadi sesuatu yang berharga atau bermanfaat. Tadi Pak Heri sudah memaparkan tentang pemanfaatan flipped classroom ya dalam pembelajaran. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Heri tadi. Memang benar di era revolusi 4.0 ini kita hampir semuanya menggunakan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam pendidikan, dalam bisnis dan sebagainya. Dan kalau kita lihat rata-rata peserta didik kita hampir semuanya memiliki smartphone ataupun device yang lainnya seperti laptop ataupun tablet dan sebagainya. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan device itu untuk
pembelajaran ya. Jadi apalagi anak muda sekarang ini ya demam sosial media ya. Jadi sebentar ada gangguan sebentar nih. Oh ya, biar aja lah dulu. Halo, bisa dimonitor Pak Eri? Iya, lanjut Bisa Bu. ya. Oke. Lanjut. Ya. Jadi praktek baik yang akan saya sampaikan siang ini adalah pemanfaatan media sosial juga dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran praktik. Ini kebetulan saya mengajar di SMK ya. SMK mata pelajarannya adalah mata pelajaran kelompok C3 yang notabene adalah pelajaran yang lebih banyak meningkatkan apa ya keterampilan ya skill itu yang harus kita tingkatkan ya. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran untuk praktik keterampilan ini di masa pandemi? Tentunya banyak guru yang bingung bagaimana caranya ya. Kalau untuk pengetahuan oke lah kita bisa share materi ya seperti Pak Heri tadi menggunakan Instagram, apa istilahnya Instagram sekarang itu crucial ya Pak Heri ya. Ya, saya lihat tadi Instagramnya keren ya. Jadi artinya siswa tidak bosan menggunakan belajar menggunakan Instagram yang tampilannya sudah didesain sedemikian rupa ya. Yang menarik sekali. Nah, kebetulan saya mengajar mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Di mata pelajaran OTK humas dan keprotokolan ini hampir tiap KD itu kita harus menguji keterampilan peserta didik kita. Nah, misalnya di semester ini saya harus mengambil nilai keterampilan ya untuk menguji keterampilan peserta didik tentang rapat, pengelolaan rapat, tentang pembawa acara. Saya juga bingung bagaimana caranya ya. Akhirnya saya punya cara. Kenapa tidak memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran ini? Sehingga saya meminta kepada siswa saya untuk mengadakan rapatnya secara virtual ya. Jadi cocok banget dengan kondisi pandemi seperti ini. Kalau biasanya siswa akan belajar praktik rapat secara nyata ya. Mereka akan menyusun ruangan, kemudian menyiapkan daftar hadir, menyiapkan properti-properti yang lain. Nah, sekarang kita ubah menjadi rapat virtual. Mereka harus menyiapkan administrasi ya, dokumen-dokumen yang harus mereka buat di Google Form, kemudian menyiapkan sarana untuk rapat virtualnya, apakah menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, terus atau yang lainnya. Itu mereka harus merancang itu. Dan nah, untuk rapat ya, mereka akan dibagi kelompok dan mereka akan membuat kelompok-kelompok kecil dan mereka akan diskusi secara virtual dulu dan nanti hasil rekaman proses mereka mengadakan rapat itu yang dikumpulkan. Nah, jadi saya bisa melihat keterampilan, kemampuan, kompetensi mereka dari rekaman video yang mereka kirim ke saya. Artinya apa? Walaupun di masa pandemi ini kita tidak kesulitan untuk mengambil atau meningkatkan kompetensi mereka ya. Nah, caranya saja kita alihkan yang biasanya tatap muka menjadi virtual. Nah, saya ambilkan contoh ya. Ini sebentar share screen-nya sebentar saya sudah siapkan. Kalau video share bisa Bu? Bisa ya sebentar. Ini kalau tampilan di sosial media langsung bisa Pak Eri? Bisa harusnya Bu. Harusnya ya bisa ya. Saya di sini. Udah tampil Pak Eri? Belum. Belum ya. Sebentar. Bisa saya share nggak? Silakan Pak Eri. Nah, Ibu bisa share nggak? Saya nampilkan ini nih contoh hasil karya siswa di Instagram Mbak Eri. Coba saya jadi host dulu ya. Iya, silakan. Okay. Pindah? Oke, bisa. Udah, coba.
Dicoba lagi Bu, share screen. Sorry, bisa Pak Heri? Belum? Belum. Bentar ya, sebentar. Saya larinya, sorry sebentar. Ya, jadi kalau untuk sambil saya cerita, kalau untuk apa konten-konten di video di rumah belajar khusus pembelajaran di SMK memang belum ada, ya, belum banyak lah. Tetapi sebenarnya ini adalah peluang bagi kita guru-guru SMK untuk bisa, sudah tampil Pak Heri? Sudah Bu, sudah. Sudah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Pak Heri tadi menggunakan Instagram untuk share materi pembelajaran, saya coba membuat ini materi-materi pembelajaran sederhana ya dengan Camtasia yang saya upload di YouTube. Sehingga nanti saya men-share ini ke siswa ya, nanti siswa bisa melihat materi sekarang, misalnya contohnya materi tentang pembawa acara. Nanti saya akan kirim link dan siswa sudah melihat. Ini 1 minggu yang lalu ya sudah ada yang menonton 50. Jadi saya kebetulan ngajarnya 2 kelas ya. Berarti ya siswa saya sudah melihat. Kemudian yang rapat, ini contohnya. Ini rapat sudah ada yang 84, ada yang 166. Berarti memang siswa melihat tayangan yang sudah saya share. Kemudian tugas yang saya berikan, saya minta mereka untuk menguploadnya di YouTube. Kemudian atau di Instagram dan saya di tag. Artinya apa? Mereka akan menjadi bersemangat untuk membuat karya. Karena karya itu menunjukkan eksistensi mereka. Mereka akan upload dan menunjukkan ini loh saya mengerjakan tugas dari guru juga saya eksis ya. Kan begitu anak muda sekarang ya. Jadi mereka ingin menunjukkan eksistensi dan kita bisa memanfaatkan peluang itu ya menjadikan mereka untuk tetap belajar. Ini contohnya. Oke. Ini contoh siswa saya yang sudah mengirim tugas, ya. Sorry. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini contohnya saya memberikan praktek mereka menjadi pembawa acara, ya. Mereka merekam dirinya sendiri menjadi pembawa acara, kemudian mereka menguploadnya ke sosial media. Jadi keterampilan menjadi pembawa acaranya dapat, keterampilan untuk menggunakan sosial media juga dapat. Nah, kemudian kita guru tinggal memberikan reward, memberikan komentar, misalnya apa good job, ya kan, komentar-komentar positif bagi mereka untuk semangat. Ini contohnya. Kemudian ada lagi, nah ini sudah diupload. Nah ini contohnya. Assalamualaikum Bu, ini tugas saya atas nama ini ya, saya di tag ya. Artinya apa? Artinya ketika mereka juga sudah follow Instagram saya juga bisa men-share materi-materi pembelajaran ya dengan gaya milenial juga ya. Jadi siswa tidak monoton, tidak bosen ya. Kalau materi pembelajaran yang kita kirim hanya berupa PDF saja ya, mereka cenderung akan malas membaca. Tetapi kalau kita berikan materi seperti yang Pak Heri share tadi ya via Instagram dan sebagainya, saya rasa pembelajaran daring ini tidak akan garing lagi ya. Justru mereka akan tetap menantikan kita kapan belajar dengan Bu ini atau dengan Pak Heri. Nah, ini contoh lain ya. Nah, ini adalah
contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, pembelajaran di masa pandemi ini, bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan, kompetensi keterampilan ya, tanpa harus kita tatap muka, artinya bisa ya. Nah, itu beberapa contoh mungkin yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu siang ini. Nanti kita bisa tanya jawab ya tentang pembelajaran masa pandemi ini. Mungkin itu dulu Bu Tina ya. Saya kembalikan ke Bu Tina. Halo Bu Tina. Ya, baik Bu. Ini saya layar saya agak aneh ini. Iya, Sebentar. sebentar. Screen saya ada di hadapan saya. Waalaikumsalam. Saya Siapa? perbaiki dulu. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa juga. Memang yang namanya sahabat rumah belajar ini menginspirasi sekali ya Ibu Bapak. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil lah untuk kita adaptasi dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua ya. Baik Ibu Bapak, ini sebetulnya saya tadi sudah bisik-bisik sama Bu Mumun bahwa Bu Mumun kalau saya maju menyampaikan materi, Bu Mumun jadi moderator ya, tapi sepertinya ini Bu Mumunnya ada tamu gitu. Jadi mungkin untuk sesi pemaparan materi terakhir ini dari saya akan meminta Pak Heri untuk menjadi moderator juga Pak Heri. Saya nggak mungkin mempersilahkan diri sendiri gitu ya. Pak Heri. Tuh, udah balik tuh. Ya. Maaf Bu Tina, ada tamu rupanya. Iya, nggak apa-apa Bu. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Ibu via WhatsApp ya. Iya Bu Mumun, betul. kalau saya mau tampil, Bu Mumun jadi moderator ya. Jadi sekarang saya serahkan tugas saya sebagai moderator ke Ibu Mumun. Disilakan. Oke, sip. Ya, dari tadi ada tamu, jadi nggak konsen saya malah ngomong kan. Nggak ada. Sebentar. Oke. Di stop share-nya di stop dulu. Oke, stop. Stop share dulu mungkin ya. Oke, ya. Mohon maaf nih. Baiklah, Bapak Ibu audien yang berbahagia yang berada di room ini, saatnya kita mendengarkan paparan materi dari Ibu Tina. Ibu Tina Sundari SPD MPD dari SMK Negeri 1 Cisarua Bandung ya, Provinsi Bandung Jawa Barat, Barat. Bu. Oh, Bandung Barat ya Bu ya. Ada Bandung. Saya dari Kabupaten. Ya. Ada Bandung, ada Bandung Barat. Saya dari Bandung Baratnya. Gitu. Jadi tempatnya berbagai macam tempat wisata di sini, Bu. Jadi kalau mencari referensi untuk berwisata ke Jawa Barat itu salah satunya adalah di tempat saya, Bu, di Kabupaten Bandung Barat. Banyak sekali. Pak Heri senyum-senyum, sepertinya Pak Heri udah berkelana ya di Bandung Barat itu, Lembang dan sekitarnya. PPG, Bu, PPG kemarin. Gitu. Terima kasih informasi Bu Tina. Nantilah setelah pandemi insya Allah kita akan berkunjung ke Bandung. Seperti ya. Di Sumatera Barat ya Bu ya? Betul sekali, di Sumatera Barat. Nah besok kita jalan-jalan lagi ke Kampung Korea ya Bu Tina ya? Iya. Tahu aja. Iya. Oke, ini saya Oke. Baiklah, siang hari ini Bu Tina akan memaparkan materi tentang flip classroom ya Bu Tina ya. Halo Bu Tina. Halo, Pak Heri. Jaringannya Bu Tina. Ya, jaringan Bu Tina. Ya Bu. Sudah ready Bu Tina? Insya Allah Bu. Oke, sip. Insya Allah. Ya. Cuma ini nanti saya share screen-nya agak bermasalah. Pindahin hostnya ke Bu Tina, Bu. Sudah. Oke, siap. Sudah tampilkah Bu? Belum. Saya pindah dulu hostnya. Bu Tina. Oke. Silakan Bu Tina untuk memaparkan materi.
Dan kepada audien yang akan bertanya, ditahan dulu, nanti boleh bertanya langsung atau dituliskan di kolom chat. Ya. Kita selesaikan dulu pemaparan dari semua narasumber, baru kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, silakan Bu Tina. Di mute tuh Bu Tina. Oh, Ya. sorry. Enggak, Ini sebentar, udah dibuka Bu. kok, udah dibuka Saya nih. nggak bisa share screen nih, Bu nih. Coba diulang Bu, sesinya diulang. Sebentar. Oh iya, baik. Ya. Sudah muncul, Pak? On progress. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai detik ini masih berkenan hadir bersama kami di room meeting ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam menerapkan satu model pembelajaran di masa pandemi ini, Ibu Bapak. Jadi sebetulnya model pembelajaran ini saya terapkan saat awal-awal diberlakukannya WFH pandemi ini, Ibu Bapak. Ini di minggu ketiga saya mulai menerapkan ini karena saya jujur saat itu betul-betul bingung. Waktu itu di awal-awal saya hanya menerapkan pembelajaran via WhatsApp. Ini harus seperti apa? Saya hanya mematchingkan atau melingkan, menautkan blog saya yang isinya pure belum interaktif, baru blognya itu berisi tulisan-tulisan ya. Jadi saya berpikir ini harus seperti apa gitu. Saya supaya motivasi belajar siswa ini bangkit kembali. Gitu. Ini saya terapkan di awal-awal masa pandemi. Tapi sekarang ini ada permintaan lagi dari anak-anak Bu ya. Nah, nanti sedikit saya ceritakan perjalanan saya. Kebetulan pada minggu ketiga itu saya sudah ada dalam rangkaian kegiatan pembatik. Jadi banyak sekali inspirasi yang saya intip baik dari YouTube ataupun buku panduan dari Pusdatin itu tentang model-model pembelajaran yang bisa kita implementasikan gitu Bu ya. Nah, akhirnya saya mencoba menerapkan model pembelajaran FCR via WhatsApp dengan mengintegrasikan rumah belajar. FCR ini sebetulnya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Heri secara flip classroom, ini dalam arti saklek, ini namanya kelas terbalik. Kalau dulu prosesnya pada saat kita melaksanakan tatap muka, di mayoritas tatap muka atau kelas tradisional, ini urutan langkahnya seperti ini. Yang dilakukan di sekolah ini seperti ini, Bu. Menyajikan materi pelajaran, diskusi kelompok, merangkum, anak-anak pulang ke rumah, kita kasih tugas. PR, latihan, soal, problem, atau ada project, dan sebagainya. Tapi dengan flip classroom, ini jadi dibalik. Ya, dibalik, di rumah seperti ini prosesnya, diberi materi dulu, di sekolah seperti ini. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, akhirnya semua rangkaian langkah-langkah yang ada dalam flip classroom ini dilakukan di rumah. Hanya mungkin kita perlu teknik untuk bagaimana pengelolaan satu platform yang kita pakai, kita jadikan itu sebagai ruang kelas begitu Bu. Ya, kita jadikan itu sebagai ruang kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang saya implementasikan pada saat saya melaksanakan atau mengimplementasikan dengan flip classroom ini ya. Jadi langkah pertama saya adalah menyiapkan grup mapel di WhatsApp, itu khusus mapel pelajaran saya, Bu, khusus pelajaran saya. Kemudian di grup mapel itu saya memberikan instruksi kepada anak-anak tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan saya sampaikan kaitannya dengan model flip classroom ini ya. Di mana tadi di awal sudah disebutkan oleh Pak Heri bahwa di awal adalah siswa diberikan materi-materi yang sekiranya bisa fleksibel, secara fleksibel mereka pelajari di rumah. Nah, saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Heri bahwa
siswa sekarang ini, Ibu Bapak, untuk menyampaikan materi ini, itu yang namanya generasi sekarang ya Ibu Bapak, generasi Z itu, mereka dekat sekali dengan sosmed. Jadi untuk menyampaikan materi kepada mereka itu harus melalui fitur-fitur yang memang bisa menarik perhatian mereka begitu. Nah, di sini saya mengintegrasikan portal rumah belajar, khususnya sumber belajar dan buku sumber elektronik atau BSE yang ada di portal rumah belajar. Saya integrasikan ke sini, Bu. Linknya atau tautannya saya sampaikan di WA. Kemudian langkah ketiga saya membuka forum diskusi masih di WhatsApp itu, ya, khusus untuk anak-anak menyampaikan kesulitannya atau materi yang belum dipahami, unek-uneknya berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah saya share di langkah kedua ini, Ibu Bapak. Ya, nah kemudian langkah terakhir saya menggunakan Google Drive untuk pengumpulan tugas, proyek atau soal-soal latihan. Ya, nah ini yang sudah pernah saya lakukan di awal-awal pandemi ini kelihatan di pertemuan ketiga Ibu Bapak. Sini saya mengorganisasikan kelas seperti ini, dimulai dengan siswa mengisi daftar hadir, kemudian saya men-share tautan materi belajar. Nah ini bentuknya digital atau video pembelajaran, ataupun kalau berkaitan dengan materi kita belum tersedia di dalam bentuk video, bisa kita share buku sekolah elektronik atau BSE yang tersedia di portal rumah belajar. Nah kemudian, nah ini Bu, kelas yang saya organisasikan, saya buat grup mata pelajaran di WA seperti ini. Jadi anak-anak bisa diskusi dengan luasa di sini, Bu. Ini yang saya anggap kelas ini, ya. Kemudian di situ dilanjutkan dengan saya memberikan tugas proyek atau tes soal latihan kepada anak-anak yang dikumpulkan nanti melalui Google Drive. Nah, kemudian, nah ini pengorganisasian kelasnya secara garis besar seperti ini, Ibu Bapak, ya. Saya menggunakan Google Form untuk absen, kemudian rumah belajar, saya ambil dari rumah belajar materinya, baik itu di sumber belajar ataupun BSE, buku sekolah elektronik. Kemudian untuk pengumpulan tugas, saya menggunakan Google Drive, dan tesnya terkadang saya kombinasikan dengan Google Form dulu. Nah ini adalah integrasi semua ke WhatsApp, dan ini menjadi wadah atau kelas kami untuk berdiskusi mengenai materi pelajaran. Ini secara garis besar pengorganisasian kelas yang saya lakukan dengan Flip Classroom ini. Nah ini sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi siswa dari hasil nilai yang diperoleh siswa secara keseluruhan dari awal sampai akhir satu kompetensi dasar selesai, saya biasanya memberikan reward untuk memotivasi mereka supaya lebih semangat lagi, utamanya paling tidak mereka hadir di kelas untuk berdiskusi atau mempelajari materi. Nah ini saya biasanya kalau reward yang saya sampaikan di grup WhatsApp ini yaitu berupa ucapan selamat dan pujian, ini akan menjadi satu kebanggaan buat siswa di hadapan teman-temannya. Dan reward yang lain saya memberikan pulsa, walaupun tidak besar, tapi anak-anak itu suka sekali, Bu. Anak-anak itu suka sekali, walaupun kita hanya memberikan pulsa yang besarannya 20.000, itu luar biasa buat anak-anak, Bu. Ya, jadi demikian apa yang sudah saya lakukan pada pembelajaran di masa pandemi ini, Ibu Bapak. Nah, dilanjutkan pembelajaran kami itu dilanjutkan di Google Classroom di sekolah saya itu. Kemudian kita diperkenankan atau ada kesepakatan dengan anak-anak untuk Google Meet itu paling tidak setiap 4 pertemuan 1 kali Google Meet. Tapi ternyata itu tidak efektif juga, ternyata walaupun kita sudah dapat suntikan pulsa belajar dari pemerintah ya, bahkan anak-anak sekarang bertanya, itu saat masuk pulsa bantuan, pulsa belajar dari Kemdikbud itu paling atas urutannya adalah untuk mengakses rumah belajar. Itu anak-anak semua penasaran, Bu, apa sih rumah belajar itu, gimana mengaksesnya? Nah ini mungkin juga jadi tantangan buat saya untuk sosialisasi juga kepada murid-murid saya. Itu sayang loh pulsanya nggak dipakai, padahal bisa untuk mengakses rumah belajar gitu. Di situ asik sekali kalau kita belajar di rumah belajar. Saya belum, Bu, tapi saya sudah dalam rencana gitu. Mudah-mudahan saya bisa dengan secepatnya mensosialisasikan ini. Dan ini yang terjadi kemarin, Bu, anak-anak
mungkin entah jenuh atau apa, mereka belajar di Google Classroom selama 2 bulan setelah saya menerapkan ini. Anak-anak minta kembali, Bu, kita belajarnya di WA aja deh, Bu. Untuk remedial dan sebagainya di WA saja gitu. Ya, akhirnya saya turuti keinginan mereka, yang penting motivasi atau antusiasme mereka bangkit kembali gitu. Karena tidak menutup mata, bukan hanya murid yang jenuh, tapi guru juga seperti itu saya kira. Ya, baik itu saja mungkin Ibu Bapak, ini sedikit pengalaman yang pernah saya lakukan di masa pandemi ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih banyak terdapat kekurangan. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan masukan dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tina ya. Tentang flipped classroom atau kelas terbalik ya Bu Tina ya. Jadi tidak mungkin kita hanya melaksanakan pembelajaran melulu daring, tetapi mungkin ada combine-nya ya menggunakan flipped classroom ini. Sepertinya sudah banyak yang penasaran ini Bu Tina ya, yang mau bertanya. Oke, karena host awalnya Bu Tina, saya kembalikan lagi ke Bu Tina. Monggo Bu Tina. Wah, curang nih Bu Mumun nih. Kenapa gitu? Kenapa? Baik. Iya, curang nih Bu Mumun. Baik, Ibu dan Bapak, ya saya ambil alih lagi ya tugas saya sebagai moderator. Ini mungkin tolong dibantu ini Pak Heri saja hostnya untuk supaya kita lebih mudah mudah menyelesaikan ini. Ada untuk sesi sekarang ada sesi tanya jawab ya Ibu Bapak ya. Iya. Ini ada pertanyaan ini, ada pertanyaan. Sepertinya pertanyaannya untuk Bu Hodijah ini, hanya Bu Hodijahnya tidak ada ini. Apakah masih mana Bu di saya chat? Memantau Bu. Oh ada. Mungkin kalau saya nggak hidupkan video Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Aku terpental lagi ya Bu Hodijah ya. Ya, ini Bu Hodijah ada yang nanya, katanya Bu, kalau kita belajar dengan EduGame di rumah belajar ini, apakah skor atau nilai gamenya itu bisa langsung diakses atau bisa langsung kelihatan Bu? Langsung bisa kita tahu skornya berapa gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Mungkin ini kaitannya dengan EduGame ya Bu Hodijah ya. Mungkin ini langsung dijawab aja oleh Bu Hodijah. Oke. Silahkan Bu. Terima kasih. Mengenai EduGame Bapak Ibu, nah itu kalau misalnya Bapak Ibu mencoba, itu biasanya itu akan muncul skornya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menggunakan itu, ya menggunakan game tersebut. Dan di sana juga ada tingkatan levelnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lulus di level 1 itu bisa lanjut ke level selanjutnya ya. Itu bergantung dari game yang Bapak Ibu mainkan gitu. Jadi itu akan langsung muncul dan bisa digunakan dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk evaluasi Bapak Ibu ya kan. Anak-anak mungkin lebih senang ya, apalagi untuk anak-anak SD gitu kan, belajar bilangan, menghitung itu pasti akan lebih menyenangkan bila menggunakan fitur EduGame. Jadi pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan begitu Bapak Ibu. Ya baik, mudah-mudahan untuk yang bertanya itu tadi ada di atas itu saya cuma nggak sempat pindah namanya ya Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Saya boleh menyambung nggak pertanyaannya Bu Hodijah? Masih kaitannya dengan EduGame ini. Boleh ya Bu Hodijah? Boleh. Ya. Nah itu dari skor yang muncul itu langsung di range nggak Bu? Di rumah belajarnya langsung di peringkat nggak Bu? Ada tertulis nggak? Muncul nggak Bu peringkatnya? Bisa Bu, bisa muncul peringkatnya. Oh langsung gitu ya. Jadi kan mudah-mudahan kalau misalkan muncul peringkatnya kan jadi motivasi buat yang lain. Wah saya pengen juara 1 gitu. Jadi kan lebih. Iya, karena kan anak-anak ini kalau muncul peringkatnya kan pasti, wih senang sekali bisa mengalahkan teman-temannya gitu kan. Jadi kita makin semangat lagi. Gitu. Oh jadi ada ya Bu muncul ya Bu peringkatnya Bu? Iya. Iya baik. Terima kasih Bu Hodijah. Mudah-mudahan Ibu tadi yang bertanya siapa saya lupa. Mudah-mudahan nggak puas dengan jawabannya. Jadi nanti tanya terus gitu ya. Baik. Ini pertanyaan kedua sepertinya untuk Pak Heri. Sepertinya untuk Pak Heri. Halo Pak Heri monitor. Apakah masih ada? Ya Pak Heri. Ini pertanyaannya sebetulnya dari saya Pak Heri. Boleh ya? Boleh ya?
Ya, ini saya kan guru SMK nih dengan Bu Mumun. Kebetulan kami hasil ngobrol-ngobrol kemarin sore itu sama gitu ngajarnya ya Bu ya, kita kelompok C3, kebetulan mata pelajarannya atau kompetensinya itu sama lagi, otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan gitu Pak. Nah, di mana secara umum untuk pelajaran yang kelompok C3 ini kita guru dituntut untuk bisa memunculkan keterampilan siswa seahli mungkin, seterampil mungkin gitu ya. Nah, otomatis kalaupun kita akan membuat video pembelajaran, Pak, itu sifatnya mungkin seperti tutorial pengerjaan sesuatu atau tutorial prosedur mengerjakan sesuatu gitu. Di antaranya seperti itu. Nah, apakah memungkinkan Pak kalau kita membuat video tutorial yang durasinya pasti akan sangat panjang gitu Pak di Instagram itu, atau sebaiknya kita dibagi menjadi beberapa sesi, beberapa langkah atau seperti apa Pak? Ini saran dari Bapak nih. Ya Bapak Ibu. Jadi kemudian kalau saya pakai Instagram ya Pak Ibu, dulu memang Instagram itu punya batasan 1 menit ya untuk upload video. Kalau memang harus video. Nah, sekarang dengan fitur baru di IGTV itu video bisa lebih dari 1 menit. Nah, permasalahan adalah tutorial itu sedetail apa gitu kan, sedetail apa. Kalau memang harus sedetail, sangat detail, biasanya siswa tuh nggak suka yang panjang-panjang. Coba aja Bapak Ibu upload video di YouTube yang durasinya lebih dari 3 menit, nggak bakal ditonton Bapak Ibu. Paling cuma 1-2 menit, sisanya udah lewat gitu. Jadi jangan pernah membuat video lebih dari 3 menit, nggak bakal efektif deh. Jadi sebisa mungkin dipotong-potong saja. Makanya materi yang saya sajikan itu walaupun bentuknya hanya grafis, itu potongan-potongan materi gitu, berseri gitu. Jadi dia bisa berseri. Nanti habis ini ada seri yang berikutnya. Siswa nggak suka baca yang banyak atau melihat yang panjang. Iya. Gitu. Pusing, anak-anak keburu pusing. Pusing betul, dipotong-potong saja, saja. Kalaupun memang tutorialnya tuh, misalkan tadi harus beri tutorial, ya seri 1 tutorial apa, berikutnya dibuat apa, diposting gitu kan, diposting. Jadi siswa nggak jenuh duluan melihatnya. Soalnya kalau kita panjang gitu lihat, wah 4 menit, langsung tar aja deh. Siswa biasanya begitu Bapak. Kita harus memahami juga dunianya, psikologisnya siswa kita gitu, ketika melihat materi pembelajaran. Gitu Ibu mungkin yang bisa saya berikan. Gitu. Harus pintar-pintar ya teknisnya. Baik, ini ada pertanyaan ini dari Ibu Yeni. Untuk saya sepertinya ini Pak, mohon Bu Tina untuk menjawab pertanyaan saya. Mana yang lebih mudah dan efektif menggunakan media classroom maupun guru? Karena sekaitan dengan bonus pulsa yang diberikan nampaknya bisa dipakai untuk rumah belajar dan classroom. Nah, ini yang ditanyakan adalah mana yang lebih mudah dan efektif. Kalau menurut saya ini nanti bisa ditambahkan ya oleh teman-teman yang lain ya, karena ini pertanyaannya untuk saya jawab duluan. Tapi ini nanti saya minta masukan tambahan juga dari teman yang lain. Sebetulnya kalau pertanyaannya mana yang lebih mudah, menurut saya semuanya mudah ya Bu ya, asal kita membiasakan anak-anak menggunakan itu ya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih efektif, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Saya itu mengkolaborasikan WhatsApp itu dengan rumah belajar, mengkolaborasikan classroom dengan rumah belajar, utamanya untuk sumber belajar ya. Saya belum berani mengkolaborasikan EduGame ya, ada di fitur di rumah belajar dengan Google Classroom. Saya belum berani Bu, ya karena memang game yang sesuai dengan tuntutan KD saya itu memang belum tersedia ya. Nah, kalau ditanya lebih efektif yang mana, saya melihat tujuan indikator yang akan mata pelajaran yang akan saya sampaikan saat itu, dan melihat kondisi psikologi siswa. Seperti kemarin, selama hampir 3 bulan terakhir ini saya menggunakan Google Classroom, tapi tiba-tiba ada permintaan dari siswa, Bu, udah bisa nggak Bu kita belajarnya kayak dulu lagi di WA Group aja, WA Group Humas. Soalnya
wah banyaklah alasan anak-anak. Oke, mungkin anak-anak moodnya sedang ada ingin belajar di WA. Saya ikutin Bu keinginan itu dengan harapan itu akan lebih efektif buat anak-anak menerima materi. Jadi kalau ditanya mana yang lebih efektif, mungkin sesuai dengan tuntutan KD dan juga kondisi psikologis siswa. Itu saja mungkin Bu. Ya. Nah ini kaitannya dengan bonus pulsa mungkin bisa dipakai untuk rumah belajar dan classroom. Itu mungkin Bu tergantung dari kebijakan gurunya masing-masing ya Bu ya. Kalau rumah belajar nggak tahu tuh Bu ya. Baik, mungkin itu saja tanggapan saya. Mungkin saya bisa menambahkan Bu Tina. Terima kasih Ibu sudah bergabung sampai di sesi tanya jawab ini. Baik, ada pertanyaan ini nampaknya pertanyaan untuk Ibu Mumun. Bu Mumun monitor, siap Bu Mumun? Ada pertanyaan buat Ibu nih. Siap. Yang mana Bu? Masih bisa monitor saya Peri? Iya Bu. Halo Bu Mumun. Halo. Bu Mumun, halo. Halo, kedengar Bu? Halo Bu Tina? Sepertinya Bu Tinanya kelempar. Oke. Pertanyaan saya di mana tadi Pak Eri? Nggak tahu ini. Di chat atau di raise hand? Atau kita buka Pak Eri? Iya. Bu Mumun, ada pertanyaan buat Ibu nih katanya. Boleh. Tadi kan katanya Ibu menyebutkan bahwa untuk menggali kemampuan praktek siswa itu Ibu putus-putus kayaknya koneksi Bu Tina. Bandwidth-nya low deh. Meminta siswa mengikuti. Ya, aduh, gimana ya Bu? Halo. Coba di chat aja Bu. Ya. Di chat. Nanti biar jawab. Ini sudah masuk. Sudah. Suara saya sudah masuk. Ya, sudah. Ya. Bu tadi pada saat Ibu presentasi. Iya, betul. Pada saat Ibu presentasi, Ibu menyebutkan bahwa untuk meeting atau rapat dan videonya diserahkan atau diupload ke Instagram Bu ya. Betul begitu Bu? Iya. Betul Bu? Diupload ke media sosial pokoknya. Diupload ke media sosial ya. Nah, untuk praktik rapat itu Ibu menggunakan aplikasi meeting apa Bu? Apakah Zoom atau StreamYard, YouTube atau apa? Dan menurut pengalaman Ibu, mana yang lebih mudah diapresiasi atau diakomodir oleh siswa Bu? Oke. Untuk praktik rapat itu. Oke, terima kasih Bu Tina. Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa Bu, bisa. Oke. Iya. Oke, Bu Tina. Kita kan sama-sama mengajar ini ya, OTK Humas dan Keprotokolan ya. Biasanya kita kan durasi waktu untuk materi praktek ini di rapat kan memang banyak Bu Tina ya. Jadi kita biasanya buat kelompok kecil kan, kemudian mereka praktek rapat ya, dari menyiapkan persiapan sampai pelaksanaan ya, pembagian tugas gitu kan. Nah, karena sekarang masa pandemi yang kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, jadi saya menyarankan kepada siswa untuk melaksanakan praktek rapat secara virtual. Nah, medianya mereka bebas ya. Mau pakai Zoom, mau pakai Google Meet, mau pakai live streaming di YouTube, itu tergantung kemampuan mereka di kelompoknya masing-masing. Artinya saya tidak menilai mana yang lebih baik atau mana yang kurang. Artinya saya serahkan. Kenapa begitu? Karena saya memberikan keleluasan pada mereka untuk menggali, mencari informasi ya. Berinovasi di kelompoknya itu. Oh, saya pingin ini, saya mau mencoba ini. Ya, jadi saya bebaskan, saya tidak
menggunakan, memaksakan harus satu platform saja, tidak. Terserah mereka, apa yang mereka bisa, yang memungkinkan. Ya, jadi itu Bu Tina, rasanya ya tergantung ini ya, akses internetnya juga sih kalau Betul. Dan Zoom kan walaupun kita tidak punya premium kan kita bisa request yang lebih dari 40 menit ya, yang untuk education kan. Iya. Jadi dan yang penting bukan durasi lamanya, yang penting walaupun singkat tapi sudah memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan rapat, it's okay ya. Saya bisa menilai dan kelompok mereka ya dari makanya kelompoknya tidak banyak, kelompok kecil saja. Jadi semuanya punya tugas, punya peran ya, sehingga tidak ada yang pasif gitu Bu Tina. Itu untuk praktek rapat ya. Kalau untuk praktek pembawa acara yang seperti tadi ya, siswa merekam kemudian diupload ya ke media sosial. Nah, saya tinggal di-tag saja ya. Jadi saya tidak menerima mereka mengirim video ke HP saya, bisa penuh memorinya kan dan hang kan. Nah, jadi saya sarankan untuk menguploadnya di media sosial dan saya tinggal menyimpan saja nanti kalau di Instagram kan untuk penilaian ya video mereka tinggal saya simpan nanti saya buka lagi kan seperti itu. Jadi saya tidak perlu mendownload ya. Nah, kalau dikirim ke link Google Classroom kalau dikirim via Google Drive mereka tidak eksis, dia tidak bisa menunjukkan itu loh hasil karya saya dan memberi kesempatan mereka untuk tampil, eksis, ya kan, itu adalah bagian dari apresiasi kita sebagai pendidik ya, dan mereka merasa diberi ruang untuk berekspresi. Nah, mungkin itu Bu Tina. Halo? Oh iya, baik Bu. Aduh luar biasa ya Bu ya, luar biasa ini. Jadi salah satu tujuan mengupload mereka hasil karya mereka ke Instagram itu supaya mereka merasa ini ya diberi ruang gitu ya Bu ya diberi ruang, iya. Ya, baik luar biasa sekali. Teman-teman yang sampai saat ini masih setia di meeting ini, jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah di-share. Mungkin Pak Heri bisa share satu kali lagi untuk link absennya. Kelihatannya ada teman-teman yang baru hadir, ya, yang baru hadir. Baik, Bu Khadijah, ini Bu Khadijah mau melanjutkan yang tadi atau mungkin pas saja karena mungkin sepertinya pertanyaan juga sudah tadi dijawab oleh Bu Khadijah ya Bu ya. Baik Ibu Bu Tina mungkin ini Bu Tina diberi sesi untuk live pertanyaan Bu Tina karena ini ada Bapak Kepala Sekolah, ada 3 kepala sekolah di room ini Bu Tina. Wow. Ada Bapak Aristo Ampri, Kepala SMK 2 Sijunjung. Terima kasih Pak sudah bergabung. Baik, Ibu dan Bapak yang masih bergabung dengan kami, disilakan untuk raise hand yang ingin menyampaikan pertanyaan secara live ini. Saya sambil cek yang peserta yang memberikan kode raise hand. Di bawah ada fitur reaction ya, itu bisa dadah-dadah aja dengan kita mungkin. Iya, biar nanti kita buka line-nya, biar kita unmute. Nggak ada sepertinya ini Bu. Nggak ada ya? Iya. Ini ada Pak Abdul Rajab, ada Pak Agus juga. Pak Agus dari Tangerang, Pak Abdul Rajab dari Sulawesi yang tadi Bu. Masih itu Pak Abdul Rajab tuh dari Sulawesi Bu, luar biasa. Iya. Oh, itu luar biasa. Kemudian ada Pak Jufri juga ini ya. Iya, Bapak Kepala Sekolah. Ada Pak Aristo, Kepala Sekolah juga Bu Tina. Oh, begitu. Iya, tapi sepertinya pertanyaannya sudah habis Bu. Sudah habis ya. Sudah habis. Baik, untuk sesi terakhir ini saya minta kepada masing-masing materi untuk memberikan closing statement. Ya, untuk memberikan closing statement atas apa yang disampaikan. Nah, untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Pak Heri dulu deh. Pak Heri dulu untuk menyampaikan closing statement mengenai materi atau sharing yang disampaikan hari ini. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Ibu.
sebagai penutup materi yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita harus melihat kelebihan kita juga dan juga mampu beradaptasi dengan kondisi gitu ya. Dan juga kita harus bisa menyelami apa yang dihadapi oleh siswa kita. Apapun yang saya lakukan itu karena melihat kondisi berdasarkan riset yang saya lakukan, siswa itu lebih senang bersosialisasi media. Kemudian kebetulan kelebihan saya adalah di desain grafis, terutamanya di PowerPoint, saya memanfaatkan itu dan berusaha memahami kondisi siswa yang senang bersosialisasi di medsos. Gitu. Makanya saya berusaha itu. Artinya inovasi yang saya lakukan itu sesuai dengan kondisi saya. Tinggal mungkin di daerah Bapak Ibu disesuaikan saja seperti apa dengan melihat tadi. Jadi kelebihan Bapak Ibu dan kondisi siswanya. Seperti itu. Terima kasih. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemateri yang menyampaikan closing statement kedua, silahkan Bu. Oke, terima kasih Bu Tina. Ini ya Bu Tina ya, artinya di masa pandemi ini kita semua mengalami masa sulit ya. Tetapi sebagai pendidik kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh menyerah dan jangan memberikan hanya tugas-tugas saja kepada siswa yang akan menjadi beban atau membuat mereka stres. Tetapi berikanlah motivasi, berikanlah materi-materi yang membuat mereka senang, mereka menunggu kehadiran kita di mungkin di classroom, di WA atau di platform lainnya, dan berikan ruang mereka untuk berekspresi walaupun di masa pandemi, walaupun kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Itu mungkin Bu Tina. Jangan kita memberikan tekanan, jangan memberikan beban yang berat, tetapi kita berikan motivasi dan kita berikan semangat bagi mereka untuk tetap belajar dengan cara memberi ruang mereka untuk berinovasi. Itu mungkin Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Bu Tinanya malah Bu Tina hilang, Bu Eri kelempar. Aduh. Inilah salah satu kelemahan ya dari teknologi. Halo Bu Tina. Saya hilang nih Bu barusan. Terlempar ya. Oke. Iya, saya baru maaf karena rumah saya agak di lereng gunung. Karena rumah saya agak di lereng gunung, jadi seperti inilah. Baik, gitu. Terima kasih Bu atas closing statement yang sudah disampaikan. Walaupun saya kurang full tadi mendengarnya ya, mungkin nanti saya minta rekamannya saja sama Pak. Ya. Baik, untuk closing statement yang ketiga, saya mohon kepada Ibu Khadijah. Halo monitor Bu Khadijah, apa ada bersama kami? Oh, Ferry. Sepertinya baru join tuh. Baru join. Atau Siti Khadijah? Bu Siti Khadijah? Oh, belum ada Pak, belum masuk Pak. Iya. Nggak apa-apa Bu. Di Belum skip masuk. dulu aja. Ya, mungkin saya di skip dulu ya, saya dulu ya. Baik, saya ingin saya mengingat sekali apa yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein ya Pak ya, bahwa profesor ini pernah mengatakan bahwa I never teach my students. Saya nggak pernah ngajar murid saya. I only provide the condition in which they can learn. Saya hanya menyiapkan satu kondisi, satu wadah di mana mereka bisa belajar. Beliau ini memang tepat sekali digunakan. Jadi kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, apa yang harus kita tempuh, supaya murid-murid kita tetap bisa belajar dalam kondisi apapun. Nah, mungkin itu
closing statement dari saya sedikit Bapak Ibu. Nah, ini Bu Khadijah kayaknya nggak bisa masuk lagi ya, Ibu Bapak ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup saja mungkin ya, Pak Heri. Jangan lupa foto bersama, Bu. Oh iya, kita foto bersama. Untuk peserta dimohon untuk berkenan Mengaktifkan. foto bersama Pak Heri, arti Ibu Yeni. Nah, baik Ibu, siap foto bersama. Ini siapa Pak Heri ya? Pak Heri? Pak Heri saya minta untuk Di Ibu aja coba, nggak apa-apa, di Ibu aja. Bisa nggak di Ibu? Saya kurang bisa. Pak Heri saya minta untuk saya nggak bisa. Saya nggak bisa record, nggak bisa. Oke. Coba Pak Heri, saya Ya. minta bantuannya. Coba saya coba ya. Baik. Ya, Bapak Ibu semua Iya. videonya. Siap ya. Kasih aba-aba Pak Heri. Kasih Oke. aba-aba. Iya. Siap, 1. Aduh, si logo rumah belajarnya dong. Ya. Siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Bu. Baik. Oke. Terima kasih untuk teman-teman, sahabat semua yang sudah setia bergabung dengan room meeting kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sore ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya hanya pesan satu, Ibu Bapak, mudah-mudahan jangan lupa untuk tetap semangat dalam kondisi apapun dan tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, masker. Ibu Bapak, terima kasih. Saya memohon maaf atas apa kekurangan yang masih kita miliki pada pertemuan sore ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa bergabung lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Semuanya kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Terima kasih semuanya, Bu Terima kasih, Yeni, Ibu Bu Bapak. Eva, Pak Ju, Bu As, Iya, terima kasih sekali. Pak Aristo. Pak Ida. Ya. Pak Aristo, Pak Jupri, terima kasih. Makasih Teteh. Kita masih live lagi Ya. Teteh ya. Iya, masih live lagi. Ini Jam saya 4. sebenarnya ada tamu ini dari tadi. Saya mohon izin ya untuk langsung live ya Pak Heri. Ya, nggak apa-apa Bu. Pak Kasih Heri, banyak terima Ibu. kasih banyak loh. Sama-sama Ibu. Jangan kapok loh ngajak saya Pak Heri ya. Terima Ya. kasih. Jam 4 nanti masih room Pak Heri kan? Enggak. Enggak ya? Bukan. Pak Heri roomnya udah banyak charter Bu, udah banyak. Gitu ya. Terima kasih banyak ya Pak Heri. Sama-sama Ibu. Oke, thank you. Thank you. Ya, sampai ketemu jam 4 ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Ibu, saya tutup semua ya. Izin saya tutup roomnya, mau dipakai yang lain.